Saya sebagai Ketua Pelaksana juga memohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama acara berlangsung. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua HMJ Fisika Aslab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati Saudara Muhammad Setia Maulana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdul Basit MSI selaku Ketua Jurusan Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kami hormati pembina Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika Astrolab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Husnul Yakin MSI, dan tak lupa yang kami hormati untuk pemateri kali ini, yakni Ustadzah Dr. Haji Dewi Hamidah MPD, yang juga selaku pengasuh Mabna Khadijah Al-Kubro, dan tak lupa untuk seluruh panitia yang sudah menyiapkan seluruh acara dengan baik, dan juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, dan ihsan, apalagi nikmat kesehatan di tengah masa pandemi dan cuaca yang tidak menentu. Kita bisa berkumpul pada siang hari ini meskipun dalam keadaan online. Sholawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, penerusnya, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa taat menjalankan ajarannya hingga akhir nanti. Mungkin sambutan dari saya cukup singkat, yakni di kajian Islami dengan tema menyikapi sains dalam perspektif Islam di era modern ini, diharapkan agar muncul ilmuwan-ilmuwan yang juga mengintegrasikan, terutama kita sebagai mahasiswa saintek itu bisa mengintegrasikan antara sains dan ilmu Islam yang kita pelajari dan yakini, sehingga nantinya bakal lebih memberikan manfaat yang banyak untuk kebaikan umat Islam sendiri, dan juga bisa mendukung semua hal-hal yang awalnya itu merupakan hal yang merupakan ajaran agama, tapi dapat kita buktikan dengan secara saintis, yakni menyikapi secara sains. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang sudah menghadiri dan menyiapkan acara pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang terhormat Bapak Dr. Andes Abdul Basit MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
di siang yang cerah dan agak dingin ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, karena di masa libur ini kita masih banyak kesibukan, terutama saudara-saudara pengurus AMJ yang masih rajin mengadakan acara, sehingga saya juga menjadi bolak-balik ketemu dengan saudara. Semoga acara-acara berikutnya dan acara hari ini diridhoi Allah dan memberikan manfaat pada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan suri tauladan pada kita semua untuk hidup di dunia ini dan bekal hidup di akhirat kelak. Yang kami hormati Ustadzah Dr. Dewi Hamidah, yang barangkali kita ini sering ketemu tapi saya nggak tahu namanya. Ya. Jadi ngapunten, karena dulu ketika saya di kantor kerjasama di pojok belakang satpam itu, ketika saya ditarik ke fakultas, jenengan masuk ke kantor saya di pojok belakang satpam itu. Tapi kita nggak saling pernah ketemu berbicara, mungkin saling ketemu hanya saling melihat begitu. Oh ini toh Bu Dewi, oh ini Pak Basit, barangkali begitu Bu ya. Ye, alhamdulillah kalau saya kenal Bapak sangat terkenal di kampus. Oke Bu, Ahmad Tersun. Saya tak dongeng sedikit Bu ya, ini masalahnya menarik ini ya. Gini, adik-adik sekalian, semangat ya, meskipun kuliah ini, terutama yang semester mau masuk semester 3 ini, saya itu merasa agak sedih dan prihatin ini ya. Karena yang semester 3 sekarang ini ketika masuk juga nggak ketemu saya. Kemudian saya ngajar 2 semester juga hanya lewat Zoom. Kemudian nanti semester 3 ini kayaknya juga masih sambung dengan Zoom. Saya ngajar lagi di semester 3 itu fisika modern. Jadi 3 semester itu saya ngajar terus tapi tidak pernah ketemu dengan mahasiswa saya sendiri, yang kebetulan sebenarnya saya lah yang menyambut awal ketika opak dan sebagainya. Untuk itu semoga kita sehat saja lah semua ya. Amin. Sehingga nanti saudara-saudara juga bisa cepat selesai. Kalau angkatannya Mas Maulana sih masih ketemu dengan saya, karena juga waktu ngaji tahfidz juga di rumah saya dan sebagainya, jadi masih ketemu. Tapi adik kelasnya ini yang 2020 ini yang tidak ketemu. Semoga nanti di ujung-ujung semester ini masih bisa hibrid untuk praktikum ya, terutama yang semester ketiga. Adik-adik sekalian, menarik temanya hari ini karena kebetulan ketika UIN ini berdiri ya, tadi diucapkan selamat yang terhormat pada rektor, itu rektornya hari ini sudah ganti. Ya. Hari ini rektornya Pak Zen, Profesor Henduti. Ya, jadi tadi masih disebut Pak Haris. Pak Haris sudah kemarin berakhirnya. Adik-adik sekalian, ketika UIN ini berdiri tahun 2003, 2004, ya, itu ada salah satu PR yang disampaikan oleh Presiden waktu itu, Bu Megawati, bahwa UIN Malang itu berdiri diantaranya salah satunya, kebetulan SK-nya itu bareng dengan UIN Jogja, mengatakan bahwa UIN itu punya kewajiban untuk integrasi Islam dan sains. Ya. Nah, waktu itu kebetulan saya pertama kali yang jadi wakil dekan 1 dan wakil dekan 3 waktu itu saya rangkap. Pertama kali UIN itu Saintek itu kebetulan rektor dekannya itu pinjam dari UB, Pak Profesor Sutiman. Jadi saya yang menjaga kantor di Saintek itu. Yang buka pintu pertama gedung Saintek itu yang mengisi juga saya, karena memang dekannya di Brawijaya. Saya diberi tugas oleh rektor supaya bagaimana pelaksanaan integrasi itu berjalan, terutama lebih awal di Saintek. Nah, akibatnya saya itu dosen pertama kali di fisika, orang pertama dan sendirian lagi buka jurusan fisika itu. Baru kemudian menerima dosen berikutnya. Kemudian saya mengundang banyak pakar tentang integrasi itu, mulai dari Ketua LIPI Profesor siapa saya itu Pak Zeni, ya, itu saya undang ke UIN untuk
berbicara tentang integrasi. Pakar dari UNED, dari UB, dari ITS, ya, Pak Rektor ITS yang mendiknas itu, Pak Nur itu juga kami undang ke Saintek untuk membicarakan bagaimana agar integrasi berjalan. Karena waktu itu dosennya Saintek itu kalau nggak salah 20 orang. Ya. Saya masih merangkap ketua jurusan arsitek waktu itu. Jadi tahun 2003 itu saya merangkap kajurnya arsitek, karena arsitek nggak ada dosennya. Ada dosen kontrak satu orang itu, kemudian menggantikan saya. Itu saya berpikir gimana caranya agar lebih dulu. Nah, akhirnya saudara-saudara yang angkatan 2019 bisa melihat di laci, di bupet masuk gedung Saintek itu ada rak almari, itulah buku-buku produksi tentang integrasi Sahin dan Islam. Itu ada di rak itu. Kalau Anda masuk kemudian belok ke kanan menuju ke ruang dekan itu ada almari yang isinya buku-buku itu. Produk awal kami menyemangati para dosen untuk agar bisa membuat buku tentang integrasi. Sebagai acuan bagaimana mahasiswanya. Akhirnya tahun berikutnya saya mau memberanikan diri, skripsi harus integrasi. Pendahuluan harus berdasarkan pada kajian Islam lebih dulu. Semua jurusan di Saintek yang mengeluh pertama adalah TI. Ya, karena kalau IPA itu dekat sekali dengan Al-Qur'an dan hadis dan ajaran agama. Tapi TI itu protes. Bukan protes, artinya menyampaikan uneknya. Pada zaman Nabi itu kan nggak ada komputer gitu. Sehingga gimana integrasinya komputer dengan Islam itu kan itu pertama kali juga jadi PR bagi saya. Kalau apalagi biologi fisika dekat sekali dengan Islam, ya. Mencari dasar teori tentang hujan, tentang apapun di Quran itu saudara bisa lihat deskripsi yang sekarang sudah produksi. Akhirnya saya putuskan bahwa mulai pembimbingan skripsi tahun itu dosen pembimbingnya 2. Yang satu dosen pembimbing bidang studi, yang kedua dosen pembimbing integrasi. Nah, sampai sekarang akhirnya 2 itu, ya. Nah, kebetulan karena saya yang pertama kali mengawali, akhirnya sampai sekarang pun saya lebih banyak membimbing integrasi itu daripada bidang saya sendiri. Dalam 1 tahun mungkin saya membimbing bidang saya 4 atau 5 mahasiswa, tapi saya membimbing sekitar 20 mahasiswa untuk integrasi Islam dan Sains itu. Jadi itu perkembangannya. Jadi kenapa kalau saudara, dan skripsi itu sudah menyebar di seluruh fakultas Saintek di Indonesia. Contoh skripsi yang dicontoh adalah miliknya UIN Malang, karena UIN Malang mengkajinya secara ilmu umum dan agama. Nanti adik-adik yang kalau mulai dengan proposal, skripsi dan sebagainya, nanti itu kajian contoh-contoh skripsi tentang kajian integrasi itu lumayan banyak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hanya saja adik-adik sekalian ada satu cerita. Dulu di Italia, di Eropa sana, dibentuklah perkumpulan ahli amfibia Nasrani. Ya, jadi dibentuklah sampai sekarang ini ada perhimpunan ahli geofisika, perhimpunan ahli material, perhimpunan ahli dan sebagainya. Waktu itu dibentuklah perhimpunan ahli amfibi Nasrani. Begitu disahkan, diresmikan, kemudian hari itu juga ketuanya membubarkan perkumpulan itu. Jadi begitu dibentuk perhimpunan ahli amfibi Nasrani sedunia, hari itu juga ketuanya langsung menutup, membubarkan organisasi itu. Sang ketua mengatakan bahwa perhimpunan ahli amfibi Nasrani hari ini saya bubarkan karena tidak ada kata yang Nasrani. Ya. Jadi bubar itu. Apa yang kita bisa ambil pelajaran bahwa karena kita adalah Muslim, maka seluruh ilmu pengetahuan itu adalah datangnya dari Allah. Ya. Jadi apapun yang dipelajari itu semuanya adalah turun dari Allah. Sunatullah. Kebetulan Newton yang kalau saudara orang fisika pasti mendengar Newton itu sejak SD. Kenapa kok Newton yang diberikan hukum Newton, ya hukum 1, 2, 3 dan hukum gravitasi universal dan sebagainya, kok tidak orang Muslim gitu ya?
Ya. Kenapa hukum Paskal itu diberikan kepada Paskal? Ya. Saudara bayangkan, andai saja Paskal itu Muslim, kita tahu bahwa yang dibawa orang nanti di akhirat itu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Coba sekarang saudara, Paskal itu luar biasa temuannya itu, dan sampai sekarang pun digunakan. Saudara lihat sekarang yang sederhana saja. Orang nyuci mobil, masuk ke tempat pencucian, kemudian ditata dengan baik tempatnya, orangnya tinggal pencet tombol, yes, mobil langsung naik ke atas. Itu jasanya Paskal. Karena mengikuti hukum Paskal. Orang bisa dongkrak yang sederhana. Kalau mobil itu lagi bocor bannya, hanya sebesar kakinya anak bayi itu, dongkrak itu sudah bisa ngangkat mobil. Itu adalah jasanya Paskal. Hampir semua kehidupan ini banyak bergantung pada Paskal. Itu adalah urusan Allah. Jadi makanya saudara-saudara harus semangat mencari ilmu. Semangat bagaimana perkembangan Muslim, ilmu ketahuan zaman dulu yang sejak awal sudah dikuasai oleh orang Muslim, maka kembali menjadi kejayaannya orang Islam. Itu barangkali saya berikan gambaran karena kebetulan pengalaman itu sampai sekarang masih berjalan dan nanti akan berlangsung di adik-adik sekalian. Untuk itu hari ini terima kasih pada Ustazah Dewi untuk bisa memberikan narasumber. Saya ini habis ini langsung meluncur ke kampus, karena saya biasanya ngampus siang termasuk ngurus sertifikatnya adik-adik ini, karena pekerjaan kantor yang saya kerjakan di kantor, dan saya tiap hari memang kantor, ya. Hanya pagi saya jam dan sebagainya. Untuk itu terima kasih Ustazah Dewi bisa mendampingi adik-adik. Nanti saya tetap monitor menggunakan HP sampai di kampus, dan selamat berdiskusi. Semoga ada hal-hal positif yang bisa adik-adik terima dari narasumber, sehingga nanti menjadi bekal adik-adik untuk belajar lebih lanjut tentang integrasi sains dan Islam itu. Terima kasih juga kepada Ibu Dewi, adik-adik sekalian. Semoga barokah hari ini. Amin. Lihat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Terima kasih juga untuk Akang Teteh Emas Mbak yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan hari ini. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini, dengan saya, MC yang kece, saya Vivi Rani, yang tentunya akan memandu acara kajian yang sangat luar biasa ini, dengan tema menyikapi sains dalam perspektif Islam di era modern. Oke, melangkah ke acara inti, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Pada siang hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh moderator kita, moderator yang tidak kalah kece dengan saya, yang akan memandu acara diskusi pada kesempatan hari ini. Ya, beliau adalah seorang mahasiswi fisika semester 4 di universitas tercinta kita, di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, baik teman-teman, mari kita langsung sambut saja moderator kita, Kak Hana Sumi Aiza. Baik, terima kasih kepada MC yang tidak kalah kece juga. Dan langsung saja untuk acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian kajian sekaligus diskusi, yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, saya juga ingin menyapa para dosen tercinta terlebih dahulu dan para hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Basit MSI selaku Ketua Jurusan Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang terhormat kepada Bapak Husnul Yakin MSI selaku Pembina HMJ Fisika UIN Malang, dan yang saya hormati kepada pemateri kita, yakni
Dr. Andes Haja Dewi Hamidah, MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Saudara Muhammad Setia Maulana, dan para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kajian pada kesempatan kali ini akan bahas tentang menyikapi sains dalam perspektif Islam di era modern. Nah, untuk itu, semua terutama kita sebagai generasi muda tentu sangat membutuhkan ilmu dan informasi sekaligus sebagai upaya dalam menyamakan persepsi sebagaimana yang telah kita harapkan bersama pada kajian Islami kali ini. Sebelum penyajian materi, di sini saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Pada dasarnya, forum kajian Islami seperti inilah sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali ilmu yang penting yang disampaikan oleh pemateri dan tidak biasa kita dapatkan. Namun, secara umum penyampaian kajian tersebut akan lebih mudah kita pahami apabila diskusi berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk memperhatikan dan mengikuti kajian kali ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita yang telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Beliau bernama Dr. Andes Haja Dewi Hamidah, MPD. Beliau adalah dosen tetap jurusan Pendidikan Bahasa Arab pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Beliau juga salah satu pengasuh Pusat Mahat Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau akrab disapa dengan Ummah Dewi. Nah, Ummah Dewi yang lahir di Malang telah menempuh pendidikan mulai dari strata 1 sampai strata 3 pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ummah Dewi juga sering memberikan kuliah umum di perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Contohnya seperti di IAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, dan masih banyak lagi. Ummah Dewi juga pernah melakukan penelitian kolaboratif dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di luar negeri. Di antaranya dengan Universitas Leipzig, Jerman pada tahun 2012, kemudian juga Universitas Qanat Swiss Islamiyah Mesir pada tahun 2014, dan di Ma'had Al-Wal Hadroh wal Quran Giza di Mesir tahun 2017, 2018, dan 2019. Tapi di samping itu, Ummah Dewi juga aktif di beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti di Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dan aktif di organisasi ulama perempuan di Indonesia. Kemudian di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ummah Dewi juga sebagai instruktur nasional program sekolah, penggerak, dan pendamping ahli dalam program tersebut. Dan beliau juga salah satu pengembang capaian pembelajaran nasional dalam bidang bahasa Arab. Masya Allah sekali ya, setelah kita mengetahui perjalanan hidup materi kita yang luar biasa ini, semoga apa yang nanti disampaikan oleh beliau, kita dapat mengambil pelajaran dan juga bermanfaat bagi kita ke depannya. Sebelum materi disampaikan, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan dari acara kita, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemateri akan kami beri waktu untuk menyampaikan materinya selama 60 menit. Kedua, selama pemateri menyampaikan materinya, tidak ada satupun interupsi. Dan yang ketiga, setelah pemateri menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Selanjutnya, segera kami persilahkan kepada pemateri kajian Islami kali ini. Untuk itu, kepada Ustadzah Dr. Andes Haja Dewi Hamidah, MPD, kami persilahkan. Monggo, Ustadzah. Baik, terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamda wa syukran lillah, salatu wa salam ala habibillah wa ba'du.
Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Basit selaku Ketua Jurusan Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang saya hormati Ustadz Nurul Yakin atau Husnul Yakin, tadi saya lupa. Ustadz Husnul Yakin ya, selaku pembimbing dari HMJ Fisika. Kemudian teman-teman dari panitia, pengurus HMJ, dan juga para peserta kegiatan kajian Islami pada siang hari ini. Alhamdulillah, rangkaian puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan petunjuknya, dan tentunya yang paling penting adalah memberikan kesehatan kepada kita semua hingga sampai hari ini, siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga, juga teman-teman rekan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara umum mudah-mudahan Indonesia, negara kita, akan terbebas dari kondisi pandemi ini, dan kita semua nantinya akan bisa kembali hidup normal, kemudian belajar, bertemu dengan teman-teman, dan tentunya adik-adik sekalian akan bisa kembali hadir di meramaikan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kajian terkait dengan integrasi sains dan Islam dengan tema yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu menyikapi sains dalam perspektif Islam di era modern ini. Ada beberapa materi yang ingin kita sampaikan, dan nantinya sangat terbuka peluang kita untuk berdiskusi bersama, karena memang materi ini sangat tidak statis, tapi pastinya dinamis, dan tentunya kita semua akan membutuhkan banyak diskusi. Jadi kalau pemaparan materinya dalam waktu 60 menit mungkin terlalu lama ya, karena mungkin akan lebih efektif dan lebih baik lagi ketika kita akan memperbanyak diskusi. Karena ini bukan kuliah. Kalau kuliah mungkin saya akan menyampaikan materi yang lumayan banyak begitu. Baik, kondisional saja nanti akan kita sampaikan materi, dan kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi begitu ya. Baik, ini saya menampilkan materi sendiri atau bagaimana? Saya tampilkan sendiri aja ya, supaya saya bisa mengatur ini ya. Oh, sudah. Kemudian harus dipahami, sehingga kemudian tidak cukup hanya dengan disikapi. Tentunya adik-adik semuanya dan Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, sains itu juga tidak hanya kita sikapi memang, tapi memang harus dipelajari, dikaji, dikuasai, untuk kemudian bisa kita implementasikan, dan tentunya akan bisa kita praktekkan. Kemudian dari jiwa sains itu yang kemudian akan kita berikan nuansa Islami di dalamnya, karena kita dari baik mahasiswa ataupun kalangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di kampus Islam, tentunya kita berikan nuansa-nuansa perspektif Islami, dan itu yang kemudian harus bisa menginternalisasi dalam diri kita. Nah, kemudian ditambahkan dengan kata-kata era modern. Era modern itu sebetulnya banyak sekali ya, cuman ada beberapa orang yang menggunakan istilah modern itu sedikit pro dan kontra, karena kata-kata modern itu kalau misalnya kita sedikit agak konservatif begitu, modern ini diambil dari kata-kata yang mohon maaf konotasinya sedikit tidak baik, yaitu mudirun. Dari bahasa Arab yang mudirun, artinya membahayakan atau tidak baik. Nah, makanya kemudian mungkin kalau misalnya adik-adik akan membuat tema, mungkin tidak di era modern, tapi misalnya di era milenial, itu akan lebih adaptif terhadap perkembangan pada saat ini. Baik, selanjutnya next, silakan Mbak. Nah, untuk mengkaji tema ini, mengkaji materi ini, tentunya kita akan awali dari makna terminologi dari kata-kata sains itu sendiri. Makna etimologi dari makna sains itu adalah yang pertama,
karena terkait dengan sains itu ada beberapa istilah yang saling terkait. Ilmu itu sendiri tentunya adik-adik sudah tahu kalau ilmu itu bisa kita katakan dengan knowledge, atau al-ilmu. Ini sepertinya edisi PDF-nya yang kurang ini ya, kurang support ya. Sehingga untuk tulisan Arabnya menjadi hilang, menjadi bolak-balik di tulisannya. Nah, kalau misalnya mungkin ini ditutup saja, saya share screen sendiri. Boleh ya Mbak ya? Saya share screen sendiri untuk yang tidak PDF saja supaya tulisannya lebih tepat begitu. Nggak apa-apa ya? Baik, mohon diizinkan untuk bisa share screen saya. Baik, terima kasih. Sudah muncul, Mbak? Baik. Iya, Ustazah, udah. Ya. Etimologinya adalah ilmu atau knowledge, ilmu yang sering kita katakan kemudian kalau dalam bahasa Inggris jelas adik-adik sudah paham semua, knowledge, kemudian al-ilmu, sedangkan pengetahuan itu juga ketika kita alih bahasakan menjadi bahasa Inggris itu juga sama, knowledge, dan akan tetapi dalam bahasa Arab ada perbedaan, yaitu al-ma'rifah. Jadi kalau ilmu itu adalah al-ilmu, tapi pengetahuan itu adalah al-ma'rifah. Sedangkan ilmu pengetahuan atau sains itu kemudian kembali kepada kata-kata ilmu tapi menggunakan dalam bentuk plural atau jamak yaitu al-ulum. Di sini menandakan bahwasanya sains itu adalah berbagai macam ilmu yang kemudian kita kaji secara sistematis melalui praktek-praktek atau melalui percobaan-percobaan yang empiris sehingga kemudian akan menjadi ilmu pengetahuan yang meningkat. Tidak hanya sekedar menjadi sebuah ilmu, kemudian juga tidak pengetahuan secara umum, tapi juga sudah meningkat pada sains atau al-ulum begitu. Nah, adik-adikku sekalian, ketika kata al-ilmu itu kita komparasikan atau kita ingin mengkaji lebih lanjut, dengan dalam perspektif Islam, maka kita tidak akan bisa melepaskan diri dari kitab suci Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum, kemudian juga sumber dari rujukan dari berbagai macam ilmu pengetahuan, dan tentunya dalam Al-Quran itu sendiri juga kita tidak akan kekurangan satu rujukan atau satu sumber dari berbagai macam sumber keilmuan yang ada di bumi ini. Nah, lafadz ilmu itu sendiri atau sains itu dalam berbagai macam bentuknya, bentukan katanya atau derivasi kata ilmu itu sendiri, itu digunakan sebanyak 780 kata lebih kurang. Itu menurut penelitian dari Urshani pada tahun 2001, dan tentunya kata ini tidak hanya sekedar kata ilmu, ada bentukan-bentukan yang lain, yang kemudian hal itu menjelaskan tentang hakikat atau kelebihan dari ilmu itu sendiri. Nah, adik-adikku sekalian, terkait dengan pentingnya ilmu atau urgensi dari ilmu itu sendiri, maka tentunya yang berilmu itu pun juga akan memiliki kelebihan yang berbeda tentunya dari orang-orang yang lainnya pada umumnya. Nah, terkait dengan hal itu, maka di antara Al-Quran atau banyak sekali di Al-Quran itu yang kemudian menjelaskan kelebihan ilmu ataupun orang-orang yang berilmu yang diantaranya ini hanya salah sedikit di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang kelebihan ilmu dan juga orang yang berilmu. Tentunya adik-adik ini yang kemudian memang harus kita pahami bersama. Yang pertama di situ salah satu contohnya adalah surat Al-Alaq ini yang sering sekali kemudian diadaptasi oleh teman-teman menjadi salah satu rujukan atau salah satu dalil tentang pentingnya ilmu. Surat Al-Alaq nomor 1 sampai 5. Ini wajib hafal kalau anak-anak UIN ya, meskipun jurusan fisika, tapi wajib hafal. Kalau tidak hafal ini muskilah ini. Atau bahkan mungkin musibah. Jadi kalau mahasiswa UIN atau mahasiswa kampus yang lain, selama Anda menjadi orang muslim,
Maka ini harus betul-betul dihafal. Tidak hanya sekedar dihafal bunyi ayatnya saja, tapi kandungan makna ayat dari 1-5 dari surat Al-Alaq ini yang kemudian juga harus dipahami bersama. Kemudian yang selanjutnya, surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Nah, ayat 31 dan 32 ini adalah menceritakan, menjelaskan tentang kelebihan bagi orang yang berilmu. Kalau misalnya kita bunyikan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Di situ Allah mengajarkan, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda. Di situ Allah hanya menjelaskan beberapa kosakata tentang semua benda yang ada di dunia. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menunjukkan itu kepada malaikat, dan Nabi Adam pun menunjukkan kepada malaikat bahwa ini loh, saya dikasih tahu sama Allah tentang nama-nama. Ini pohon, ini tanah, ini air, ini langit, kemudian ini juga gunung misalnya. Nah, semua kosakata yang mungkin ya bagi kita sepertinya remeh, tapi justru kosakata itulah yang menentukan keilmuan seseorang. Kenapa? Karena ketika kita kekurangan kosakata, kita tidak akan bisa berbicara dan kita tidak akan bisa menulis apapun yang kita ingin sampaikan. Nah, hanya dengan menyampaikan beberapa kosakata itulah kemudian Allah mengangkat derajat Nabi Adam melampaui malaikatnya. Meskipun makhluknya yang bernama malaikat itu tidak pernah menyelisihi perintah dari Allah, dan bahkan malaikat itu ketika misalnya diprovokasi oleh setan, malaikat diciptakan dari cahaya, dari sinar, yang tentunya itu merasa lebih bagus daripada penciptaan manusia yang bisa dikatakan ada yang dari tanah, kemudian ayat yang lain juga menyebutkannya dari air sperma, yang semuanya tidak berlawan dan tidak bertentangan tentunya. Nah, di situ ketika Allah menunjukkan kelebihan orang yang berilmu hanya dengan menyebutkan beberapa nama saja, beberapa istilah, maka kemudian malaikat bisa mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka di situ kemudian mereka mengatakan maha besar Allah, maha suci Allah, kita tidak mungkin mempunyai ilmu atau pengetahuan apapun kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Sekian banyak materi yang kita pelajari, sekian banyak pengetahuan yang kita ketahui, dan juga pengalaman yang sudah kita lalui bersama, itu semua tidak akan menjadi ilmu kecuali apa yang kita pahami dan kemudian apa yang bisa menginternalisasi dalam diri kita untuk kemudian kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah adik-adik yang kemudian membedakan kita dengan orang yang berilmu. Maka yang paling penting adalah ketika adik-adik misalnya sudah mempelajari berbagai macam pengetahuan, terutama rumus-rumus ataupun berbagai macam pengetahuan dari bidang fisika. Nah, di antara sekian banyak keilmuan fisika yang sudah dipelajari adik-adik semua, mana nih rumus mana atau prinsip keilmuan yang mana yang betul-betul adik pahami dan itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Hanya itulah ilmu kita. Jadi berangkat dari ayat 31 dan 32 dari surat Al-Baqarah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa di situ kemudian malaikat menggunakan lafaz la ilma, bukan la ma'rifata? Atau kemudian di situ kelanjutannya illa ma 'allamtana, bukan illa ma 'arraftana. Karena di situ memang ada proses. Ilmu itu akan kita peroleh, akan kita kuasai melalui sebuah proses. Tidak mungkin simsalabim sulapan begitu tiba-tiba langsung pintar begitu ya. Nah, itu semua membutuhkan proses. Nah, pada saat itulah kemudian kita akan mempunyai ilmu ketika kita sudah menguasainya dan bisa memanfaatkannya. Nah, untuk itulah kemudian sebetulnya ilmu yang sangat kita pelajari dan kemudian bisa dikatakan sebagai bermanfaat itu ketika memang bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan banyak orang. Ini kita belum melangkah pada integrasi sama sekali. Nah,
Kemudian yang ketiga, di situ ada ayat yang ke-9 dari surat Az-Zumar, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ayat yang juga sangat sering sekali dipakai sebagai rujukan atau sebagai dalil bahwa orang-orang yang berilmu itu tentunya sangat berbeda dengan yang tidak berilmu. Maka adik-adikku, ketika kalian sudah kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari berbagai macam keilmuan, utamanya sesuai dengan keahlian adik masing-masing di bidang fisika, tapi kemudian ketika fisika itu tidak kita integrasikan, tidak kita berikan nuansa Islami, di mana kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Kajur tadi ya, Bapak Ketua Jurusan, bahwasanya dalam Islam itulah kemudian sumber berbagai macam keilmuan. Nah, ketika kemudian kita mengatakan bahwa segala macam ilmu itu bersumber dari Al-Quran, apakah boleh kemudian kita katakan Al-Quran itu sebagai referensi atau buku rujukan, bukan buku, kitab rujukan utama dari berbagai macam ilmu? Kemudian sampai ada orang yang mengatakan Al-Quran adalah buku tentang atau kitab tentang sains. Ada orang yang mengatakan demikian. Jadi yang mengatakan Al-Quran adalah rujukan sains, ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah kitab sains, ada yang mengatakan Al-Quran itu sumber dari sumbernya kitab sains. Ada 3 istilah. Nanti akan kita diskusikan bersama dan itu tidak sama maknanya. Baik, yang keempat kemudian di situ ada ayat yang ke-43 dari surat Al-Ankabut. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yu'aqiluha illal alimun. Wa ma yaqiluha illal alimun. Banyak sekali contoh-contoh konkret, gambaran-gambaran nyata yang ada fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita, yang itu kemudian digunakan oleh Allah sebagai contoh, sebagai bukti nyata atas kekuasaan Allah, yang itu kesemuanya kemudian di situ Allah tidak menggunakan lafadz atau asmanya sama sekali dalam ayat tersebut. Jadi ketika Allah menyebutkan ayat tilkal amsal, ada beberapa perumpamaan, ada beberapa fenomena nadribuha linnas yang digunakan sebagai contoh untuk manusia, wa ma yaqiluha illal alimun. Akan tetapi di situ tidak akan ada orang yang berpikir, ada orang yang berusaha untuk melakukan proses percobaan eksperimen melalui beberapa proses yang empiris, kecuali hanya orang-orang yang berilmu. Sekali lagi hanya orang yang berilmu yang kemudian mampu melakukan beberapa hal yang untuk bisa mengembangkan logika berpikirnya. Jadi tidak hanya sekedar berbekal keilmuan semata, tapi keilmuan itu harus didasari dengan iman. Begitu juga sebaliknya, orang yang beriman itu harus terus meningkatkan keilmuannya, sehingga ilmu dan iman itu akan terus bisa berjalan beriringan. Nah, adik-adikku, selain Al-Quran, ketika kita berbicara dengan tentang Islam, maka tentunya tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sekali juga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ini hadisnya, saya yakin ada dari sudah hafal semua. Jadi semoga ketika ujian kumpre untuk jurusan fisika ditanyakan juga ya, dalil-dalil atau misalnya ada beberapa contoh sebutkan ayat atau hadis yang terkait dengan keilmuan dari beberapa bidang yang ada di fisika misalnya begitu. Itu harus merupakan bentuk konkret bentuk konkret pelaksanaan integrasi yang ada di jurusan fisika misalnya. Nah, adik-adikku, dulu pada masa Islam, sebelum kita melangkah pada masa yang modern sekarang ini, pada era milenial, nah, pada masa awal Islam, klasifikasi ilmu itu hanya 2. Klasifikasi ilmu itu hanya 2. Yang pertama adalah al-ulum an-naqliyah, yang bersumber pada wahyu ilahi. Kemudian ada al-ulum al-aqliyah, yang berdasar pada akal dan pengalaman empiris. 2 klasifikasi atau 2 kategori ilmu ini yang kemudian muncul pada masa-masa Islam dengan tidak bermaksud melakukan dikotomi terhadap keilmuan. Ini yang ilmu agama, ini yang ilmu dunia. Ini ilmu pengetahuan, ini ilmu agama.
Tidak seperti itu niatnya sebetulnya, tapi mengklasifikasikan ini adalah gunanya untuk memudahkan kita melakukan proses perujukan. Kalau misalnya ada ulum an-nakliyah, beberapa ilmu atau beberapa pengetahuan yang sumbernya dari wahyu ilahi, yang bersumber dari dalil, dari Al-Quran, kemudian dari hadis, begitu ya. Nah, itu sumbernya jelas, sehingga kita bisa ketika ada problem, ketika ada muskilah, ketika ada pertanyaan, begitu, kita akan bisa kembali ke sana. Kita akan bisa melakukan proses rujukan ke sana. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang klasifikasi yang kedua, al-ulum al-aqliyah, berdasar pada akal dan pengalaman empiris, maka ini pun juga kemudian harus kembalinya kepada logika. Kalau logika kita masih terbatas, tentunya kita akan mengembalikannya kepada proses pengalaman atau proses eksperimen. Pengalaman empiris atau proses eksperimen, percobaan dalam beberapa tempat. Kalau sekarang mungkin lab ya, tapi kalau masa-masa Islam dulu belum ada lab, tapi mereka justru ketika belum ada laboratorium, ruang-ruang laboratorium dengan alat-alat canggih seperti sekarang, justru mereka melakukan proses eksperimen atau pengalaman empiris itu sangat valid. Salah satu contohnya masalah tentang haid misalnya. Saya tidak memberikan contoh masalah fisika, karena Dade lebih pintar daripada saya. Nanti saya ditertawakan malahan. Nah, misalnya tentang darah wanita, tentang masalah haid. Bagaimana kemudian seorang Imam Syafi'i itu menentukan masa minimal, batas minimal keluarnya darah haid, batas maksimal keluarnya darah haid, dan waktu secara umum keluarnya darah haid, coba. Meskipun ada mas-mas, yang laki-laki semua harus paham, karena nanti harus mengajari istri dan anaknya. Jadi mas-mas juga harus paham tentang ini. Nah, adik-adikku, bagaimana kemudian itu bisa ditentukan menjadi patokan atau standar hukum dalam Islam, dalam ilmu fikih, itu pun melalui proses atau pengalaman empiris. Pengalaman empiris wanita yang dikaji secara ilmiah, kemudian melalui eksperimen nyata di laboratorium yang real. Tidak melalui ruang-ruang laboratorium dengan alat-alat canggih. Pada saat itu Imam Syafi'i tidak punya alat-alat seperti yang adik-adik gunakan di lab. Tapi beliau dengan sangat akuratnya bisa menentukan bagaimana cara penghitungan darah haid, darah istihadah, darah nifas, dan darah wiladah. Coba. Nah, tentunya adik-adik yang sekarang mempunyai lab yang canggih, tentunya harus bisa menghasilkan, bisa memproduk ya hukum-hukum atau keilmuan-keilmuan lainnya yang jauh lebih canggih daripada Imam Syafi'i, bisa nggak? Karena mempunyai alat dan fasilitasnya lebih canggih tentunya daripada beliau pada saat itu. Nah, ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap fokus, dan semua kemudian terus memotivasi dirinya untuk mengembangkan keilmuannya melalui beberapa pengalaman empiris dan bereksperimen. Baik, untuk yang sekarang adik-adik. Mohon maaf sebentar. Ya, ini ada yang keluar Zoom, jadi kudu di-admit dulu, Uma. Oh karena iya. hostnya tadi berpindah di Uma. Maturun, Uma. Oh iya. Mungkin begini saja, saya jadikan co-host saja, Mbak, jangan host, supaya bisa hostnya tetap Mbak, tetap panitia, supaya bisa mengadmit peserta. Saya co-host saja, kan tetap bisa ini nanti bisa share screen ya. Ya, ini karena dari Zoom-nya agak error buat co-host. Oh begitu, baik. Harus ditutup dulu atau bagaimana? Cuma bisa Uma yang mengadmit gitu. Oh ya, baik. Oke. Ya, terima kasih. Oke, sami-sami. Baik, bisa saya lanjutkan ya? Sambil saya lanjutkan ya. Baik, selanjutnya teman-teman. Klasifikasi sains. Klasifikasi sains ini adalah pembagian keilmuan yang kemudian akan semakin berkembang, tidak hanya pada masa awal Islam, tapi mulai melangkah kepada para ilmuwan.
pada para keilmuan pada tahap yang selanjutnya, itu ada satu istilah yang mengatakan atau menjelaskan bahwa dalam Islam sebetulnya tidak dikenal pemisahan yang esensial. Tidak dikenal pemisahan yang esensial antara ilmu agama dengan ilmu profan. Ilmu profan itu adalah ilmu pengetahuan secara umum yang di situ kemungkinan dan sangat terkait erat dengan kebijakan. Kebijakan pemerintah, kebijakan pimpinan, dan kemudian itu semua akan memberikan peluang kepada kita semua para pengkaji ilmu untuk bisa melakukan perluasan bidang. Itu adalah ilmu profan. Kalau ilmu agama mungkin sebagian ada yang sifatnya doktrin ya. Sifatnya doktrin misalnya seperti wudhu. Kita coba yang kentut itu yang jalan di belakang. Yang mengeluarkan air kencing itu juga jalan depan. Tapi kenapa ketika wudhu kemudian yang dibasuh mukanya? Itu adalah doktrin. Yang tidak bisa kemudian kita perdebatkan sehingga kemudian kita adu argumentasi begitu misalnya. Tidak bisa. Nah, sehingga adik-adikku pada saat itu memang tidak dibedakan antara ilmu agama dan ilmu profan atau ilmu umum. Nah, bagaimana kemudian itu bisa terjadi? Berbagai ilmu dan perspektif dari intelektual yang dikembangkan dalam Islam memang mempunyai suatu hierarki. Tetapi hierarki ini pada akhirnya bermuara pada pengetahuan tentang yang maha tunggal. Substansi dari segenap ilmu itu adalah kembalinya kepada yang maha kuasa. Kembalinya kepada yang maha esa. Kembalinya semua adalah pada Allah. Artinya ketika kita belajar terkait ilmu apapun, mulai keilmuan fisika, keilmuan kedokteran, sains misalnya ya, atau ilmu sosial, atau kemudian juga ada ilmu tentang kemanusiaan, kedokteran, kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika kita kemudian kembalikan substansinya, semuanya tentunya kembalinya bersatu. Ada satu kekuatan supranatural yang itu kemudian ada di balik pengembangan ilmu itu. Nah, karena sumber dari segala sumber substansi keilmuan itu hanya satu, maka baru kemudian dipahami bahwa tentunya melalui berbagai macam percobaan eksperimen atau pengalaman empiris yang dilakukan oleh para ilmuwan, ternyata kembali bahwa sumber dari segala sumber itu ada di Al-Quran. Itulah yang kemudian tadi saya sampaikan di awal, ada 3 istilah. Ada 3 istilah yang kemudian disampaikan sampai ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah kitab tentang sains. Itu benar atau salah? Ada yang mengatakan Al-Quran itu bukan kitab sains, tapi kitab tentang sumber dari berbagai macam sains. Al-Quran adalah rujukan dari berbagai macam ilmu, bukan hanya sains, tapi keilmuan sosial dan keilmuan teknologi dan ilmu alam, itu semua sumbernya adalah dari Al-Quran. Udah macam-macam sudah sekarang ini munculnya, akan tetapi yang sedikit dalam tanda kutip menyedihkan, itu ketika kita mendapati beberapa pembelajar atau mahasiswa Islam dari beberapa kampus Islam, wah ini mohon maaf mungkin termasuk kita ya, itu kemudian ketika kita mencoba melakukan integrasi atau menyatukan antara sains dengan islaminya, itu terkesan memaksa. Memaksa seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kajur. Nah, ketika penulisan skripsi atau tugas akhir, maka dalam beberapa poin itu harus dikaitkan dengan Islami. Kalau misalnya kemarin teman-teman begitu juga tidak hanya dari Fakultas Sains dan Teknologi, tapi misalnya dari Fakultas Psikologi juga begitu. Bagaimana kemudian mengkaitkan dengan Islami, dengan Al-Quran ataupun dari hadis. Nah, akhirnya terkesannya menempel. Setelah melakukan proses eksperimen, menemukan hasil, setelah ketemu hasilnya, baru kemudian dicarikan dalil. Akhirnya terkesan memaksa. Ke penemuannya A, kita cari ini yang dikit-dikit nyerempet-rempet tentang A itu. Nah, kalau dibaca hasil penelitiannya itu terkesan memaksa. Kenapa? Karena asal tempel. Itu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah justru mahasiswa sains dan teknologi ataupun keilmuan-keilmuan umum tadi itu bisa menginternalisasi
Jadi jiwa islaminya itu betul-betul melebur dalam proses eksperimennya, dalam proses pengalaman empirisnya, itu melebur. Itu yang harus adik-adik lakukan. Bagaimana supaya kalau bahasanya adik-adik, bahasa gaulnya mungkin lebih indah dan lebih lebih manis begitu ya, lebih harmonis penggabungan antara keduanya sehingga tidak terkesan tempelan. Begitu. Nah, kemudian reasonnya, alasannya adalah para ilmuwan muslim berusaha mengintegrasikan ilmu-ilmu yang dikembangkan peradaban-peradaban lain ke dalam skema hierarki ilmu pengetahuan menurut Islam. Nah, para ulama, pemikir, filosofi, dan ilmuwan muslim ya, sejak Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, sampai Al-Ghazali, kemudian juga Nasiruddin, At-Tusi, dan Mulla Sadra, itu semuanya tokoh-tokoh dari beberapa masa, beberapa generasi, itu sangat-sangat peduli dengan klasifikasi ilmu. Kenapa demikian? Karena itu tadi, ternyata kemudian ketika berbagai macam ilmu itu kita kaji sumbernya satu, substansinya satu, kembalinya kepada Al-Quran. Nah, ketika kembali ke Al-Quran, maka mereka ketika ada kesalahan empiris, ya, padahal yang salah empirisnya, atau proses eksperimennya yang tidak tepat. Mungkin karena ada beberapa kromosom yang tidak tepat disatukan, sehingga hasilnya juga menjadi kurang tepat begitu, itu yang disalahkan juga kembali ke Islamnya, atau ke Al-Qurannya begitu. Oh, ternyata Al-Quran itu salah, karena yang tadi itu kembalinya kepada satu substansi. Ternyata ada beberapa pihak yang menyalahkannya juga kepada Al-Quran. Padahal itu adalah kesalahan empiris, kesalahan eksperimen, atau ketidakmampuan logika manusia itu sendiri. Salah satu contoh misalnya pada tahun sekitar 80-an ya, ada beberapa dokter begitu yang ingin mengetahui nyawa itu seperti apa sih. Jadi mereka sepertinya kurang pekerjaan begitu ya, jadi mencari-cari seperti apa nyawa. Nah, kemudian ada pasien yang sedang dalam kondisi kondisi nazak begitu, akan meninggal, sudah mulai sakaratul maut, itu dimasukkan dalam tabung kaca yang tebalnya bermil-mil begitu, yang sangat tebal sekali, sehingga kemudian ingin mengetahui keluarnya nyawa itu seperti apa, dan dideteksi nyawa itu bentuknya seperti apa. Ternyata begitu nyawanya keluar, alatnya juga meledak. Dan semua dokter yang ada di ruangan itu ikut meninggal. Itulah salah satu bukti bahwasanya sebetulnya ketika kita ingin mencari bukti yang bukan wilayah kita, karena ketidakmampuan logika kita, maka jangan kemudian itu menyalahkan kepada substansinya. Tidak boleh menyalahkan kepada Al-Qur'annya atau agamanya, begitu ya. Ketika ada seorang muslim yang melakukan dosa, maka bukan Islamnya yang salah, tapi personalitinya yang salah. Begitu. Kira-kira begitu yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pihak yang menjadi pribadi yang bijaksana dalam mensikapi integrasi keilmuan ini. Ini saya cuplikan, ada salah satu pendapat dari Muhammad Zaidi Ismail, seorang pakar sains Islam, yang terkait dengan ilmu adik-adik semua. Ilmu fisika merupakan bagian utama dalam natural science. Natural science-nya ini yang paling penting itu adalah fisika. Ini tentu adik-adik sangat paham dan sangat menguasai. Nah, tradisi keilmuan dan sains Islam itu kemudian biasa kita sebut dengan istilah ilmu tabi'ah atau the science nature. Ilmu tabi'ah atau science nature. Ketika kemudian kita mengkajinya dari etimologinya, dari katanya, ini nanti akan ketemu adik-adik bahwasanya ternyata fisika itu juga tidak bisa dilepas memang dari Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita lakukan integrasi itu sebetulnya mohon maaf itu terlambat. Karena proses integrasi itu sudah jauh dilakukan oleh para pendahulu kita. Para ilmuwan awal di masa-masa awal Islam. Kata tabi'ah menyiratkan sifat atau kecenderungan. Sifat atau kecenderungan yang dengannya makhluk itu diciptakan. Di sini ada kata-kata as-sajiyatil lati jubila 'alaiha. As-sajiyah allati jubila 'alaiha,
Di situ adalah ada satu gumpalan yang kemudian dari gumpalan itulah diciptakannya makhluk. Nah, dari kata ilmu tabi'ah yang itu adalah nature science-nya, kemudian itu adalah merupakan bagiannya dari rumah ilmu fisika itu sendiri, mengasumsikan adanya sang pencipta yang dengan caranya sendiri dia akan mencipta atau create. Kemudian dia juga berhak melakukan atau membuat aturan, order, dan juga mengatur keberlangsungannya, regulatorinya, itu adalah yang menentukan adalah dia yang maha kuasa. Sejalan dengan universe, sebagai kosmos bertentangan dengan ketidakteraturan dan memungkinkan adanya ilmu dan prediksi, maka kemampuan memprediksi ini adalah sebagai salah satu karakteristik dari natural science. Nah, ini semua menjadi mungkin karena desain akliyah, intelligent design, dan ketertiban yang terus-menerus pada alam, itu merupakan sesuatu yang tersimpulkan dalam konsep Islam yang kemudian kita kenal dengan sunnatullah. Nah, ujung-ujungnya ke sini adik-adik. Ujung-ujungnya ke sini. Jadi ketika kemudian kita mengembangkan keilmuan modern misalnya ya, di ilmuwan barat kemudian mengembangkannya, ada ilmu fisika, ada ilmu kedokteran, ada ilmu macam-macam lah, teknologi. Itu kalau misalnya kemudian kita tarik ke belakang, ujung-ujungnya akan ketemu dengan sesuatu yang memang sudah dijelaskan dalam keilmuan Islam, dalam dunia Islam, yaitu sunnatullah. Nah, maka adik-adikku yang harus betul-betul dipahami sekarang, di sini, sikap saintis Muslim itu seperti apa. Makanya di sini kemudian saya tampilkan our story begins here. Sejarah kita diawali atau dimulai dari sini. Kalau sejarah adik-adik tadi seperti Bapak Kajur sampaikan, adik-adik semester 3 sekarang kasihan, mulai semester 1 belum masuk kampus sama sekali, belum pernah masuk lab sama sekali. Ya Allah kasihan, semoga ya kita berdoa bersama, semoga kondisi semakin membaik. Dan adik-adik akan bisa ke kampus, bisa masuk lab seperti biasa, bisa belajar secara normal begitu ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, meskipun demikian, tapi kita tidak akan bisa meninggalkan semangat saintis Muslim kita. Seorang saintis Muslim yang melakukan kegiatan sains, baik mempelajari, meneliti, dan mengajarkannya, tentunya setelah mempelajari, adik-adik mampu meneliti dan harus bisa mengajarkannya kepada siapapun. Kepada siapapun. Pada intinya nanti harus bisa menjadi suatu usaha untuk membaca, memikirkan, mengartikan kitab alam. Kitab alam yang terbuka secara benar, dengan demikian seorang ilmuwan tidak dapat atau tidak dapat tidak, jadi harus. Tidak dapat tidak berarti harus. Memperhatikan kitab yang diturunkan dalam setiap aktivitasnya, memperhatikan kitab ciptaan, kitab alam, kitab yang diturunkan dalam setiap aktivitasnya itu adalah ayat-ayat kauniyah. Berbagai macam fenomena yang terjadi di sekitar kita, itu yang kemudian adik-adik harus pahami bersama, sehingga kita akan bisa menjadi seorang saintis Muslim yang bijaksana. Saintis Muslim yang betul-betul akan bisa memposisikan dirinya, tidak hanya mendewakan keilmuannya, tapi masih juga akan tetap mengembalikan kepada substansinya. Nah, tugasnya adalah, tugas dari saintis yang Islami, itu adalah mempelajari dan memahami ayat-ayat kauliyah yang bersumber pada Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang bersumber pada alam semesta. Nah, penggabungan ini yang kemudian adik-adik seperti yang saya sampaikan tadi tidak boleh memaksa. Tidak boleh kemudian sekedar asal tempel. Tapi bagaimana kemudian kita bisa melakukan proses itu sehingga bisa menjadi betul-betul menginternalisasi dalam diri kita. Nah, proses integrasi keilmuan itulah yang sebetulnya itu bukan sesuatu barang yang baru ya. Bukan barang yang baru, akan tetapi
ketika kemudian karena yang memunculkan teori itu adalah orang Barat, sehingga kemudian ketika kita ingin mengembalikannya bernuansa Islami, maka seakan-akan kita yang kemudian memberikan baju baru pada keilmuan itu. Padahal sebetulnya tidak demikian. Sebetulnya tidak demikian. Jadi integrasi atau Islami ketika kemudian kita integrasikan dengan keilmuan itu bukan sesuatu atau bukan baju yang baru. Tapi memang sudah seharusnya demikian. Karena ayat qauliyah dengan ayat kauniyah itu tidak mungkin bisa dipisahkan. Dan kemanapun kita membawa kajian-kajiannya itu kemudian kita akan senantiasa harus mendampingkan antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Nah, di antara berbagai macam klasifikasi keilmuan ini tadi, kemudian ada salah seorang ilmuwan juga, Ibnu Burdan itu pernah mencoba menyederhanakan klasifikasi ilmu itu menjadi 3 cabang besar. Ada ilmu agama, ada ilmu filsafat, dan ada ilmu alam serta kesusastraan. Nah, macam-macam klasifikasi keilmuan ini yang kemudian menjadikan banyak dikotomi keilmuan yang ketika kita ingin mengembalikan pada substansinya, maka seakan-akan kita menjadi orang yang baru. Orang baru yang ingin memasukkan sesuatu yang baru pada keilmuan kita. Padahal itu semua adalah tidak, adik-adik. Jadi supaya kita tidak terkesan ketinggalan informasi, justru orang Islamlah yang harus menguasai keilmuan-keilmuan ini. Nah, jika demikian maka setidaknya adik-adikku, adik-adik ada 3 faktor. Ada 3 faktor skema yang kemudian bisa menyebabkan perkembangan sains dan komunitas ilmuwan. Ini yang adik-adik harus pahami bersama, supaya adik-adik yang sekarang ini sedang mengkaji keilmuan, itu bisa berkembang seiring dengan perkembangan sainsnya, dan ketika ada komunitas, pasti adik-adik punya komunitas, atau komunitas HMJ ini. Atau kemudian mengikut komunitas-komunitas fisika yang ada di Indonesia atau di luar negeri bahkan. Ketika adik-adik berkembang dengan komunitas ilmuwan ini, harus ada 3 skema yang dikuasai. Yang pertama adalah worldview. Worldview ini dapat berupa suatu pandangan hidup, agama, filosofi, dan lain-lain dari masyarakat. Worldview ini pandangan yang mengglobal, yang mendunia, itu adik-adik harus miliki sampai sekarang. Dan bahkan sampai selanjutnya, sampai seterusnya begitu. Gambaran contoh paling gampang itu adalah ketika misalnya begini. Kalau ilmu fisika sih jelas ya, jelas gamblang ketika adik-adik ingin maju harus ikut komunitasnya. Nah, misalnya saya kebetulan di bidang prodi saya itu adalah bahasa Arab. Ketika kemudian mempelajari bahasa Arab itu kan paling-paling pikirannya jadi kiai, jadi bunyai gitu kan ya. Dulu adik-adik mungkin yang alumni pesantren, yang pernah di pesantren, ketika belajar bahasa Arab itu pastinya nanti pikirannya itu jadi harapan tertingginya adalah menjadi mantunya kiai begitu. Menjadi mantunya kiai. Kalau bisa bahasa Arab, pengennya jadi mantunya kiai, atau ya paling tinggi jadi bunyainya nanti lama-lama. Nah, tapi ternyata kemudian ketika itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan kita mempunyai worldview, pandangan yang mengglobal, mendunia begitu, maka nantinya akan bisa membuka jendela dunia dengan kemampuan yang kita miliki. Saya tidak pernah membayangkan ketika kemudian hanya dengan modal bahasa Arab kita bisa keliling dunia. Kita bisa sampai tembus ke Eropa. Padahal yang dikaji adalah bahasa Arab. Kenapa tidak ke Timur Tengah begitu? Justru kemudian bagaimana kita mengkaji bahasa Arab tapi di wilayah Eropa. Nah, kalau saya saja yang kemudian fokusnya kepada bidang agama, bisa menembus sampai dunia Eropa, adik-adik akan pasti lebih bisa lagi karena adik-adik punya kuncinya. Punya kuncinya, itulah yang kemudian harus dimiliki worldview. Yang kedua, apresiasi. Apresiasi adalah sikap dan penghargaan masyarakat terhadap para ilmuwan. Nah, sampai saat ini, di Indonesia utamanya, ilmuwan itu masih, dalam tanda kutip ya, masih berada, kita harus jujur, masih di bawah artis.
Coba kalau artis itu, gajinya berapa coba ya? Sangat mahal sekali nilai kontraknya. Tapi ilmuwan itu masih besar di rumah kita sendiri. Nah, bagaimana kemudian adik-adik bisa mendongkrak ini, sehingga kemudian apresiasi terhadap keilmuan itu, terhadap ilmuwan itu sendiri, itu betul-betul harus bisa menjadi level yang paling tinggi di negara kita. Tentunya itu tidak bisa lepas dari sesuatu yang namanya patronas. Nah, patronase ini kekuasaan atau kewenangan dan dukungan dari pemerintah atau penguasa. Dukungan dari kekuasaan dari kewenangan dan dukungan dari pemerintah atau penguasa, ini yang mau tidak mau adik-adik tidak bisa kita lepaskan. Sehingga kemudian kita harus, ya mau tidak mau memang harus menggandeng mereka supaya tujuan ilmiah kita bisa tercapai. Bukan berarti kemudian kita harus melakukan lobbying-lobbying loh ya. Lobby-lobby tingkat tinggi begitu, lobby-lobby tingkat dewa. Untungnya saya dewi bukan dewa. Jadi saya tidak ahli dalam melakukan lobby-lobby tingkat dewa begitu. Nah, akan tetapi paling tidak kita memang harus mencapai itu, harus mendapatkan itu. Salah satu contohnya, misalnya tadi saya jelaskan, bidang saya bahasa Arab adik-adik. Tapi kemudian saya, ya alhamdulillah ala kulli hal, mendapatkan fadlun minallah, bisa melakukan penelitian dan berbagai macam proses kerjasama dengan beberapa negara Timur Tengah, negara Eropa, dan sekarang dengan Turki. Nah, kemudian salah satunya adalah kita sukses melakukan diplomasi internasional sampai bisa saya termasuk salah satu satgas untuk pendirian prodi bahasa Indonesia. Coba prodinya bahasa Indonesia lucu tapi di Al-Azhar. Nah, itu kenapa? Karena kita sukses melakukan diplomasi internasional dengan menggandeng pemerintah. Dalam hal ini kedutaan, kemudian atas pendidikan, pemerintah pusat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, dan seterusnya, beberapa pihak terkait itu memang harus dirangkul. Jadi ketika adik-adik mempunyai produk, mempunyai kualitas pengembangan keilmuannya, bisa dikembangkan, ada potensi dan bakat yang harus dikembangkan dengan semaksimal mungkin. Tetap serius, tetap fokus, tapi tetap santai. Jadi nggak usah sepaneng-sepaneng supaya imun kita tetap terjaga dan iman kita tetap naik, begitu ya. Paling tidak begitulah kurang lebihnya. Nah, dengan demikian adik-adik, maka jangan sampai kita punya bayangan, ya saya ini kan hanya mahasiswa Bu, apalagi sekarang saya belajarnya di rumah saya daerah pinggiran, lagi cari sinyal aja susah gitu. Ingat ada kata-kata di samping kanan ini, your only limit is your mind. Jadi keterbatasan Anda itu hanya pikiran Anda. Ketika Anda menjadi orang yang kecil, saya ini kecil, saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Waduh, mengenaskan sekali hidupnya begitu ya. Itu hanya pikiran kita adik-adik. Jangan sampai kemudian kita mempunyai pikiran demikian, kan itu hanyalah your mind. Hanya pikiran Anda. Kita sangat diberikan kesempatan, kita sangat mempunyai peluang untuk berkembang sampai di level internasional ketika kita bisa memahami Al-Quran secara holistik. Karena semua keilmuan sumbernya ada di sini, dan untuk lebih mudahnya adalah ketika kita mampu mempelajari Al-Quran secara tematik. Nah, adik-adikku, tadi ketika misalnya saya sampaikan supaya integrasinya tidak sekedar tempel, fisika dengan Al-Quran, nyarinya kemana? Akhirnya nyari dalilnya, kemudian sekedar asal tempel. Ketemu ayat yang lafadznya mirip-mirip lah sama produk kajian atau eksperimen saya, diambil saja ayat itu ditempel. Kita tidak tahu makna beberapa lafadz yang ada dalam ayat tersebut. Untuk memudahkan, maka silahkan adik-adik mengkaji dan mempelajari Al-Quran secara tematik. Nah, kalau tadi sepertinya saya dengar ada dosen pembimbing ya, ada dosen pembimbing bidang kajian keislaman. Nah, silakan minta kepada beliau, Bapak atau Ustadz, tolong difasilitasi teman-teman fisika untuk mempelajari Al-Quran secara tematik. Tema-tema Al-Quran yang terkait dengan kajian-kajian, pembagian bidang-bidang keilmuan dari fisika, nah itu yang kemudian silahkan dikembangkan dan dikaitkan langsung dengan Al-Quran. Sehingga nantinya hasilnya pun akan lebih halus, lebih indah, dan apalagi misalnya ketika dalam skup yang kecil, dalam lingkup yang sempit,
hasil karya tulis ilmiah adik-adik terakhir, skripsinya, atau penelitiannya, itu betul-betul islami, nuansa islaminya itu internalisasi, bukan hanya sekedar tempel. Itu kemudian butuh keterampilan dan memang harus dilatih mulai sekarang. Makanya dari yang masih semester 4, semester 2 begitu, nah itu silakan mempelajari Al-Quran secara tematik sehingga nantinya bisa betul-betul kita manfaatkan. Nah, ini adalah sekedar pemantik adik-adik, pemantik dari saya yang nantinya akan bisa kita elaborasi lagi dalam diskusi sehingga kemudian adik-adik akan bisa lebih memahami dan bisa mendalami materi ini, tentunya bagaimana kemudian melakukan integrasi yang tidak salah arah, maka kita semuanya akan menyadarkan bahwa kebenaran itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, substansi kebenarannya adalah satu yang Maha Esa. Wallahu a'lam bishawab, dan terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Saya kembalikan kepada moderator untuk kita buka forum diskusi bersama, begitu ya. Sebentar saya kembalikan hostnya. Tadi hostnya siapa panitianya Mbak namanya? Okta Ustazah. Okta? Iya. Ya, baik, sebentar. Ada dua, ada Dina Oktaviani sama Oktavianus. Yang mana nih? Yang akan dijadikan host yang siapa? Ke saya dulu enggak apa-apa Ustazah. Ke Mbak Hana ya? Iya. Oke, sudah. Silakan Mbak Hana. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Uma Dewi selaku pemateri kajian Islami yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Baiklah, karena pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk open mic dan menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri. Penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan bagi satu penanya. Baiklah, langsung saja. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom chat terlebih dahulu dengan format saya ingin bertanya. Baik, silahkan. Ada yang mau bertanya? Semoga sudah paham semua sehingga tidak ada yang bertanya. Atau kemungkinan yang kedua bingung mau tanya apa. Dari teman-teman panitia mungkin juga bisa mengajukan pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom chat dengan format saya ingin bertanya. Baik, di sini ada satu orang yang ingin bertanya. Silahkan bagi panitia Bagus Salam Hamdani bisa open mic dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagus Salam Hamdani. Yang pertanyaan saya bertanya mengenai Al-Quran tematik. Bisa dijelaskan apa itu Al-Quran tematik?
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari Umah bisa langsung menjawab, Umah. Langsung menjawab atau ditampung dulu, Mbak? Misalnya mungkin ada 2 penanya atau 3 penanya, kemudian langsung dijawab. Atau satu-satu? Bagaimana? Silakan. Ditampung dulu kalau begitu. Ya. Baik, dari para audiens yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom chat dengan format "saya ingin bertanya". Mungkin dari panitia, jika ada yang ingin bertanya, oh ini ada satu, Uma. Dari Nurin Alwaritsi, Ya. bisa langsung open mic dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Alwarisi. Pada kesempatan kali ini saya mau bertanya terkait materi mengenai bagian 3 faktor utama dalam menciptakan perkembangan ilmuwan. Tadi ada 3 hal yang harus dibentuk, yaitu worldview, apresiasi, dan patronase. Bagaimana cara untuk membentuk ketiga itu dalam setiap individu manusia, apalagi di tengah-tengah era milenial ini kan juga sering timbul degradasi moral dan lain-lain, atau bisa dibilang kadang orang itu susah diatur dan ketertarikannya itu kurang. Lalu bagaimana kita bisa membangun ketiga hal worldview, apresiasi, dan patronase tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian saya tunggu satu pertanyaan lagi untuk sesi tanya jawab yang pertama. Dari teman-teman audiens, mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung chat di kolom chat dengan format "saya ingin bertanya". Dari para audiens atau para panitia yang ingin bertanya, silakan. Jika belum ada yang bertanya, mungkin untuk sesi tanya jawab yang pertama ini kita pakai 2 pertanyaan dulu, Uma. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, itu dari Saudara Bagus Salam Hamdani, apa maksud dari Quran tematik? Mungkin seperti itu, Uma. Monggo, Uma, bisa langsung jawab. Baik, terima kasih Mbak Hana, dan terima kasih juga Mas Bagus atas pertanyaannya. Baik, Al-Quran atau pembelajaran Al-Quran secara tematik atau tafsir tematik itu apa sih begitu ya? Jadi tafsir tematik itu adalah kita mempelajari Al-Quran dengan cara menyatukan beberapa materi yang ada dalam beberapa ayat, beberapa surat, dan tentunya tersebar di beberapa tema. Itu yang kemudian ingin kita satukan karena ada kesesuaian substansi, ada kesesuaian tujuan, sehingga itu kemudian akan bisa memberikan peningkatan terhadap pemahaman kita dalam menyelesaikan beberapa problem yang ada di sekitar kita. Nah, maksud atau paling gampangnya adalah Al-Quran itu kita tahu kalau misalnya kita mengikuti hitungan yang lama ya, sejak kita masih sekolah, itu ada 6.666 ayat, ada 114 surat, begitu kan ya. Kemudian ada 30 juz. Nah, akan tetapi ketika kemudian ayat itu seperti atau Al-Quran yang seperti kita terima sekarang, format Al-Quran yang ada di hadapan kita itu adalah yang tercetak atau terkumpul berdasarkan surat. Berdasarkan surat, bukan berdasarkan turunnya ayat. Nah, sehingga kemudian kita tahu bahwasanya ayat Al-Quran itu turun untuk menjawab beberapa pertanyaan, beberapa masalah yang terjadi pada masa Rasulullah.
sebab ada problem di masa Rasulullah atau yang dialami oleh para sahabat. Nah, sehingga kemudian ada beberapa ayat yang dari Al-Quran dan dari beberapa surat, yang ada di beberapa surat, tapi mempunyai tujuan yang sama. Membahas topik dan judul serta tema tertentu yang kemudian tempatnya, posisinya terpisah-pisah. Nah, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik itu berusaha menempatkan ayat-ayat tersebut sehingga sesuai dengan urutan, baik urutan masa turunnya atau selaras dengan sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan ayat-ayat tersebut, maka kemudian kita akan mencari penjelasan dan makna dari ayat-ayat itu dengan mengaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, mencari kesesuaian makna dari lafadz yang ada, kemudian kita akan menghasilkan sebuah kesimpulan hukum. Itu adalah tafsir tematik. Jadi misalnya dalam ayat surat Al-An'am misalnya ayat 82, ayat 82 dari surat Al-An'am misalnya. Di situ Allah menggunakan lafadz dulmun, jadi bunyinya lebih kurang alladzina amanu misalnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Di situ Allah menjelaskan lafadz syirik itu dengan lafadz dulm. Kemudian ada kesamaan juga pada surat Luqman ayat 13, di situ Allah juga menggunakan lafadz dulm untuk menjelaskan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Nah, maka dalam dua ayat yang ada di dua surat yang terpisah, adik-adik tahu ya, surat Al-An'am dengan surat Luqman itu kan posisinya jauh di Al-Quran. Nah, ternyata kemudian itu kita carikan kesesuaiannya. Nah, sekarang kalau adik-adik ada pada prodi fisika, maka bagaimana kemudian mencari tema-tema yang terkait maaf. Ada yang murojaah Al-Quran atau ada yang berdoa? Sepertinya sedang berdoa. Ada Pak Kiai mungkin lagi undangan. Baik, jadi misalnya adik-adik mempelajari tentunya dari fisika itu kan ada beberapa bidang ya. Nah, beberapa bidang yang ada dalam kajian fisika itu kita carikan tema-temanya yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Nah, kita kaji tematiknya Al-Quran itu, kemudian kita kaji secara detail. Nah, ketika adik-adik sudah bisa memahami Al-Quran secara tematik yang sesuai dengan tema-temanya fisika, maka ketika ada tugas membuat karya tulis ilmiah akhir, skripsi misalnya, itu otomatis akan terinternalisasi, jadi tidak sekedar main tempel. Nah, itu butuh kajian. Nah, misalnya karena ada kajian Islami yang ada di HMJ, nah itu bisa dikembangkan dengan mendatangkan beberapa orang dosen yang memang ahli di bidang itu, atau beberapa narasumber yang lain. Rutin-rutin saja yang santai-santai, tema-tema yang jangan yang bikin pusing lah, supaya imunnya tetap terjaga. Begitu ya kira-kira ya, semoga bisa dipahami Mas Bagus. Selanjutnya pertanyaan dari yang kedua dari Mbak siapa dari tadi? Nurin Alwaritsi. Ya, dari Mbak Nurin. Ya, untuk pertanyaannya tadi ya. Ya, faktor what view, kemudian apresiasi dan patronase. Nah, patronase ada 3 hal memang yang bisa meningkatkan atau paling tidak kita akan bisa meningkatkan kualitas dengan melalui kajian-kajian atau komunitas-komunitas ilmuwan yang itu tentunya akan bisa meningkat dengan kita mempunyai 3 hal tersebut. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mempunyai hal itu? Yang pertama tentunya adik-adik, triknya adalah adik-adik harus open-minded. Harus open-minded, kemudian juga harus terus meningkatkan potensi dan mengembangkan bakatnya untuk meningkatkan tentang pengembangan keilmuan yang dimiliki. Artinya begini, ketika adik-adik sudah menguasai, misalnya sekarang fokusnya pada fisika. Fisika itu kajiannya sangat banyak. Maka ambillah salah satu poin kajian yang di situ sangat membuka peluang adik-adik untuk bisa dikembangkan. Nah, pengembangnya di bidang apa? Bagaimana kemudian kita membuka world view kita, pandangan yang mengglobal tentang hal tersebut. Nah, silakan dicari
silakan dicari supaya kita mencari kesempatan untuk bisa mengetahui informasi secara global tentang bidang kajian kita. Kalau itu kita sudah dapat, adik-adik, nah gampang, kita tinggal kemudian akan mewujudkan apresiasi, kita akan mendapatkan apresiasi. Kita akan mendapatkan apresiasi yang itu tidak kita minta. Jadi apresiasi itu jangan diminta, pasti akan datang ketika kita berprestasi. Nah, adik-adik juga begitu. Ketika misalnya potensi dan prestasinya muncul, maka tanpa kita minta, apresiasi itu akan kita dapat. Penghargaan, kemudian pengakuan, begitu ya. Nah, kalau itu sudah kita dapat, kita tidak akan bisa memberikan aspek manfaatnya lebih signifikan, lebih bermakna, tanpa ada dukungan dari pemerintah atau dari pimpinan. Jadi para pemegang kepentingan, para pemegang kewenangan itulah yang kemudian harus kita pegang erat supaya mereka bisa mendukung apa yang bisa kita lakukan. Seperti contoh konkretnya yang tadi itu yang saya jelaskan. Nah, adik-adik juga pasti harus bisa begitu. Bagaimana kemudian bisa melakukan 3 hal. Nah, sekarang kondisi pandemi. Padahal eranya era milenial. Justru ketika era milenial ini adik-adik, ini bisa sangat sangat membuka peluang kita untuk melanglang buana. Coba adik-adik hanya dengan di rumah, adik-adik bisa melakukan aktivitas apapun, mengikuti kegiatan apapun. Tunjukkan kemampuan adik-adik, sehingga kemudian orang-orang akan kenal dengan kita. Misalnya, saya hanya tinggal di Mahat, tinggal di kampus. Tapi kemudian saya bisa hadir sampai saat ini, misalnya saya ngajar di Turki, saya juga ngajar di Thailand, saya ngajar di Timur Leste, tapi saya diam di rumah. Sementara itu saya juga hadir ada di Saudi, kadang ada di Mesir, kadang ada di Tunis, begitu. Nah, justru dengan kondisi pandemi itu kita ambil aspek manfaatnya. Jangan kemudian itu tadi, jangan malah membatasi pikiran kita, karena limit kita itu adalah tergantung minded kita. Jadi keterbatasan kita hanya ya ada di pikiran kita saja, sebetulnya tidak terbatas. Nah, silakan adik-adik mulai membuka world view, apa yang bisa saya kembangkan, saya punya potensi apa. Silakan dikonsultasikan dengan dosen, dengan teman, kakak tingkat, yang Anda pikir, Anda rasa bisa membantu mengembangkan potensi itu. Begitu ya? Baik. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Uma Dewi atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab yang kedua. Kepada para audiens yang ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom chat dengan format saya ingin bertanya. Baik, tadi ada yang sudah ngechat. Dari Lilian Pratiwi, saya ingin bertanya. Silakan untuk Kak Lilian bisa open mic dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilian Pratiwi. Di sini saya ingin bertanya, seperti ini menyangkut di pertanyaan yang pertama juga ya. Jadi Ustazah, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita itu menyikapi orang-orang yang menurut mereka itu sudah benar, dengan artian tuh mereka mengartikan atau menafsirkan ayat Al-Quran itu sesuai dengan ilmu yang didapatkan, seperti mempelajari penafsiran tematik, hadis tematik, terus mempelajari Al-Quran secara holistik, tetapi itu mereka belum sepenuhnya mengerti ilmu tematik, begitu Ustazah, tapi udah mempraktekkan keluar sana, menyampaikan kepada orang-orang gitu. Terus tadi juga ada Ustazah bilang kalau bisa juga selain mempelajari ilmu tematik, kita juga sebaiknya memperbanyak untuk mengikuti kajian-kajian. Nah, semisal apalagi di zaman milenial begini ya Ustazah, terus kondisi seperti ini juga, banyak kajian-kajian yang dilaksanakan secara online. Nah, dan banyak anak-anak zaman sekarang itu yang mengikuti kajian hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat saja misalnya itu. Jadi ilmu yang didapatkan juga hanya sesuai dengan apa yang didengarkan saja dan disampaikan keluar sana sesuai apa yang ditanggapi oleh dirinya sendiri. Itu bagaimana Ustazah? Terima kasih Ustazah atas waktunya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Lilian. Dan untuk sesi ini saya buka satu pertanyaan lagi bagi para penanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung chat di kolom chat dengan format saya ingin bertanya. Ini ada satu dari Muhammad Azkia Ramadan. Untuk Saudara Azkia Ramadan, bisa langsung open mic dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azkia Ramadan. Saya ingin bertanya, Ustazah, bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan dengan ilmu Islam agar digabungkan menjadi ilmu yang sempurna? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, kalau gitu saya beri kesempatan kepada Uma Dewi untuk menjawab pertanyaan dari kedua audiens kita. Yang pertama tadi ada dua pertanyaan ya Uma. Cara menyikapi orang yang belum paham ilmu Al-Quran tematik atau holistik, tapi sudah mempraktekannya. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan Uma mengenai anak muda zaman sekarang yang kalau ada kajian hanya karena sertifikat, mungkin seperti itu Uma. Iya. Baik Uma, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lilian atas pertanyaannya. Memang betul, karena sekarang semakin orang berpikir semakin pragmatis. Pragmatis ketika ikut kajian, ya berarti butuhnya sertifikat. Entah ilmunya dapat atau tidak, begitu. Kemudian kalau kuliah, nanti harusnya dapat kerja. Dengan lulus kuliah, dengan nilai bagus, nantinya harus dapat kerjaan yang bagus juga, begitu. Itu adalah aspek pragmatis. Dan kita tidak bisa menghilangkan orang-orang yang begitu, tidak bisa kemudian mengikis hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena memang masanya sudah seperti ini, dan itu adalah kebutuhan real, kebutuhan nyata. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengadaptasi itu semua supaya itu tidak menjadi tujuan utama. Kalau itu adalah bagian dari tujuan kita, iya silakan. Kita tidak bisa menafikan hal itu. Tentunya misalnya adik-adik ikut kajian sekarang ini, pasti adik-adik ingin dapat sertifikatnya kan? Ya kita tidak bisa menafikan itu, karena itu juga kita butuhkan untuk kehidupan kita di dunia. Kalau malaikat sih nggak butuh sertifikat ya, ketika menghitung amal kita. Tapi ketika bagian kemahasiswaan, itu pasti membutuhkan sertifikat itu untuk menghitung nilai adik-adik. Nah, karena kita masih hidup di dunia, sehingga itu memang tidak bisa kita nafikan, dan itu masih tetap akan kita butuhkan. Artinya kemudian itu tidak kita jadikan sebagai tujuan utama. Nah, bagaimana kemudian ketika kita mengikuti kajian, selain kebutuhan pragmatis, maka tentunya kita sudah mulai harus menata diri. Menata diri bahwa kebutuhan kita bukan hanya sekedar apa yang sifatnya pragmatis, tapi kebutuhan kita lebih kepada kebutuhan keilmuan. Bagaimana kemudian kita harus menata diri dan menata hati, supaya pikiran dan hati kita itu satu arah dan satu jalan linier, dan menjadikan ilmu itu kebutuhan kita, bukan kewajiban kita. Oke lah, misalnya tadi di hadis disebutkan bahwa mencari ilmu itu wajib. Nah, bagi kita orang-orang yang memang sudah bergerak dalam bidang keilmuan, jangan menjadikan itu wajib, tapi jadikan kebutuhan. Kalau itu menjadi kebutuhan, adik-adik, maka kita tidak akan terpaksa ketika melakukan hal itu. Contoh, adik-adik butuh makan. Apakah makan itu wajib? Nah, kalau misalnya adik-adik mengatakan kebutuhan makan, maka adik-adik tidak akan pernah malas cari makan. Bahkan kemudian numpuk makanan-makanan di kamar, di rumah, begitu ya. Bahkan punya simpenan makanan gitu. Kenapa? Supaya tidak kelaparan. Kan begitu tujuannya. Karena kita merasa bahwa makanan itu adalah kebutuhan kita untuk hidup. Nah, bagaimana kemudian kita memposisikan ilmu itu seperti makanan itu? Itu kebutuhan kita. Ketika adik-adik mengikuti kajian, mengikuti kuliah, begitu ya, itu dalam rangka adik-adik menyiapkan bekal hidup untuk 10, 20, 30 tahun ke depan. Bukan hanya untuk tahun ini.
Kalau saya umurnya sudah sekian ya, sudah hampir kepala 5 misalnya. Nah, kalau adik-adik coba masih muda-muda, masih panjang masa depannya. Nah, tentunya harus mampu eksis, mampu berkompetisi di dunia luar, jangan hanya di Indonesia, jangan hanya di Malang atau di kotanya masing-masing. Tapi adik-adik harus mampu berkompetisi di dunia internasional 10-20 tahun ke depan. Bagaimana caranya? Nah, world view itu tadi yang sangat dibutuhkan. Mulai sekarang diatur, ditata, supaya tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, begitu meskipun pandemi. Nah, ini yang paling banyak karena pandemi, di kuliahnya di rumah, jadi kaum rebahan semua ini. Ikut kuliah sambil rebahan, ikut kajian sambil rebahan, begitu ya. Makanya sampai panitia minta dibuka kameranya, begitu. Khawatirnya kemudian ikut sambil rebahan, karena kaum rebahan Indonesia ini semua, KRI, kaum rebahan khawatirnya bablas. Nah, hanya saja kemudian yang perlu kita lakukan dalam kondisi sekarang adik-adik sangat marak sekali ada kegiatan-kegiatan atau kelompok-kelompok tertentu yang punya visi misi khusus sehingga melakukan kajian-kajian itu kemudian tanpa mempunyai kapabilitas di bidangnya. Banyak sekali di beberapa perguruan tinggi umum atau misalnya sekarang banyak beredar di sekitar kita berseliweran leaflet-leaflet ya tentang kajian tafsir, apalagi tafsir tematik. Banyak banget. Tafsir tematik itu seringkali dilakukan oleh beberapa kelompok yang dalam tanda kutip kemudian tanpa disadari atau mereka memang sadar sengaja menanamkan dan mengajak kita untuk masuk dalam kelompok-kelompok radikalis atau kegiatan-kegiatan mereka sampai pada nilai-nilai yang ekstremis. Kenapa demikian? Karena mereka hanya memahami, mengambil cuplikan atau penggalan ayat-ayat yang sesuai dengan selera mereka tanpa mengkaji ayat itu secara lengkap dan utuh serta kemudian sebab turunnya ayat. Itu tidak mereka kaji. Nah, adik-adik harus lebih selektif mengikuti itu. Caranya begini, ketika tadi ditanyakan bagaimana kami menyikapi orang-orang yang seperti itu. Kalau misalnya adik-adik menemukan hal itu, menemukan misalnya hanya sekedar tahu dan kenal, atau misalnya tidak sekedar tahu dan kenal, sudah terjebak masuk misalnya. Saya nggak tahu ternyata tiba-tiba kemudian saya ikut kajian, nah kajiannya ternyata isinya seperti itu, yang begitu-begitu. Cirinya adik-adik, mereka tidak menguasai sebab turunnya ayat. Mereka tidak menguasai penafsiran ayat secara utuh, holistik, dan komprehensif. Tapi mereka yang mengakunya holistik, mereka mengakunya komprehensif, dan mereka mengakunya paham tafsir. Caranya begini. Pahami, anak UIN harus pintar ya. Anak UIN harus cerdas ya. Atau mohon maaf, kalau ada yang dari luar UIN, anak generasi muslim sekarang harus cerdas, mencermati hal itu. Caranya begini. Ketika mereka menyampaikan kajian tafsir, ayat sepenggal begitu, tanyakan bunyi ayatnya utuh bagaimana. Cirinya biasanya mereka tidak hafal. Nah, tanyakan ayat utuhnya seperti apa, saya ingin bertanya ayat itu utuhnya bagaimana dan maknanya apa. Mereka hanya memotong ayat, mereka hanya memenggal ayat sesuai dengan seleranya. Tapi ketika kita minta untuk menyampaikan tafsiran ayat itu secara utuh, mereka tidak akan mampu. Tapi mereka bisa mencari ayat lain yang seide. Mereka bisa mencari ayat lain yang setema atau satu topik dengan itu. Itu bisa. Nah, kejar terus apa sebab turunnya ayat itu. Ayat itu lengkapnya bagaimana, Mbak? Misalnya begitu. Kemudian makna ayatnya apa? Atau tanyakan makna per lafaz. Nah, mereka tidak akan mampu memahami itu. Kenapa? Karena mereka hanya memahami aspek luarnya ayat tanpa memahami makna per kata dari ayat itu. Itu kelemahan mereka. Jadi, kalaupun saya kan tidak bisa, ya kalau misalnya berhadapan dengan orang yang bisa, adik-adik harus sok pintar. Jangan sok pintar beneran ya, maksudnya sok pintar itu tadi kita cerdas dalam memaknai, dan akan lebih baik lagi dengarkan saja ketika mereka menyampaikan hal itu, dengarkan saja, pasti nanti adik-adik lama-lama akan mengetahui ciri-cirinya mereka dan kelemahan mereka. Nah, pada saat itulah adik-adik bisa selektif kemudian bisa memilah dan memilih kira-kira kajian seperti apa yang harus saya ikuti. Begitu ya, supaya tidak salah arah. Nah, pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Azki ya, bagaimana kita melakukan menggabung ilmu antara ilmu yang agama dengan ilmu yang pon tadi itu.
ilmu umum dengan ilmu agama. Menggabungkannya itu adalah dengan cara tidak mencampur seperti antara air dengan gula, antara garam dengan air yang bisa kemudian betul-betul lebur. Kalau bisa betul-betul lebur, bagus. Tapi artinya ketika menggabungkan itu adalah ketika kita mempelajari ilmu umum. Kesannya fisika itu ilmunya umum, ya, ilmunya umum. Tapi kemudian ketika hakikatnya kita cari, kita kembali, oh tentu ternyata itu substansinya juga sama keislaman. Jangan dikira ketika kita mempelajari misalnya bidang saya dengan mahasiswa saya yang bidangnya bahasa Arab. Jangan dikira bahasa Arab itu otomatis kemudian bisa Islami. Tidak. Bahasa Arab pun kemudian bisa liberal. Bahasa Arab pun kemudian juga bisa lepas dari yang Islami. Nah, kita harus memberikan nuansa-nuansa Islam itu ketika misalnya kita mencari atau mengkaji sesuatu melalui proses eksperimen atau mengkaji pengalaman empiris kita. Nah, itu kita kaitkan dengan berbagai macam norma dan aturan yang ada dalam ilmu agama Islam. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita perlu berlatih, ya. Bukan tidak mampu, tapi kita perlu berlatih supaya kesan gabungannya itu natural dan harmonis. Nah, misalnya satu contoh kasus dari ilmu apa, misalnya ilmu fisika. Kalau ilmu fisika saya tidak tahu nih bagian-bagian keilmuannya apa. Dari ilmu alam misalnya, atau dari ilmu psikologi misalnya tentang kejiwaan manusia. Nah, tentang kejiwaan manusia, itu ternyata dalam Islam juga tidak pernah dilepas begitu saja. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kemudian di situ menjelaskan bahwa tentang kejiwaan manusia itu tidak lepas dari kondisi lingkungan, sehingga muncullah teori-teori atau pendekatan-pendekatan keilmuan, pendekatan-pendekatan pembelajaran, approach yang dilakukan tentang pembelajaran, misalnya kontekstual, tentang teori-teori konstruktivisme. Aliran-aliran konstruktivisme itu semua adalah berangkat dari pengalaman empiris. Yang itu ternyata kalau kita kembalikan akan kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi semuanya tidak kemudian kita lepas. Nah, maka pertanyaan saya di awal tadi, apakah benar ketika ada orang mengatakan Al-Quran adalah buku sains atau kitab sains? Atau Al-Quran itu sebagai rujukan ilmu atau rujukan sains? Yang benar adalah statement yang kedua. Statement yang kedua. Jadi Al-Quran itu adalah kitab rujukan. Kitab rujukan referensi dari sains. Tapi bukan buku sains, bukan kitab sains. Karena kalau Al-Quran dianggap kitab sains, sementara sains itu adalah ilmu yang selalu dinamis, yang selalu berubah, yang selalu berkembang, bisa jadi ilmu yang sekarang kita pelajari, bisa jadi tidak akan berlaku 10-20 tahun ke depan. Bahkan mungkin akan ada perubahan dan pengembangan. Nah, Al-Quran tidak begitu. Kalau Al-Quran dianggap buku keilmuan, berarti berlakunya hanya sekarang. 10-20 tahun lagi bisa jadi nggak berlaku. Padahal kan Al-Quran sholihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu bisa kita gunakan sampai kapanpun, kan begitu ya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dikatakan sebagai kitab atau buku sains, tapi Al-Quran merupakan buku dari sumbernya. Sains, begitu. Begitu Mbak Hana. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Uma Dewi selaku pemateri kajian Islami yang telah menyampaikan materi dan jawaban dari para audiens dengan luar biasa. Hadirin sekalian, demikianlah acara kajian Islami yang membahas tentang menyikapi sains dalam perspektif Islam di era milenial. Selanjutnya, sebelum kita tutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Ilmu dan iman harus beriringan. Hanya dengan orang yang berilmu yang mampu mengembangkan logika berfikirnya. Dalam Islam, tidak dikenal pemisahan esensial antara ilmu agama dan ilmu profan. Ketika kita belajar ilmu apapun, kita akan mengembalikan kepada substansinya, bahwa sumber dari segala sumber adalah Al-Quran. Kemudian,
Your only limit is your mind. Keterbatasan yang kita dapat, keterbatasan yang kita pikirkan, keterbatasan hanya ada di pikiran kita. Keterbatasan hanya ada di pikiran kita. Jadi kita bisa berkembang melebihi dari apa yang kita pikirkan. Baik, sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Uma Dewi yang telah memberikan banyak ilmu dan informasi kepada kita semua. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para audiens atas partisipasinya dalam kegiatan kajian Islam kali ini. Sebelum acara kami tutup, kami meminta waktu sebentar untuk Uma dan para audiens untuk melakukan dokumentasi sebentar. Bagi para audiens, silakan untuk menghidupkan videonya. Kakak, untuk absensi sertifikatnya bagaimana, Kak? Nanti di akhir acara akan di-share sama panitia. Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, untuk para audiens, silakan untuk membuka kameranya. Dari host, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, bisa saya hitung. 1, 2, 3. Dari host, ada berapa slide ini? Hostnya lagi sibuk. Baik, mungkin satu kali lagi ya. Kita hitung lagi, 1, 2, 3. Oh, sudah dijawab. Baiklah, acara demi acara kajian Islami kali ini telah kita lewati. Saya, Hana Silmi Aiza, selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan juga mohon pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu dalam kajian atau diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rekan saya, Via Fironi. Wah, Masya Allah banget ya pemateri kita pada hari ini. Sayangnya waktu telah memisahkan kita. Semoga di acara-acara berikutnya kita bisa berjumpa kembali dengan Ustazah tercinta kita. Dan terima kasih juga kepada moderator yang telah memandu kajian pada hari ini. Oke, mari kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh teman kita. Kepada Saudara Suganda, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuthnika majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina bihamid al-haqani wal afat. وتقبلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيطان وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا
جنا وذريتنا وجمعتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الخير وأهل العبادة وأهل العمل الصالحة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير من أهل السنة والجماعة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كاسا بركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara kepada saudara Suganda. Semoga doa-doa yang telah dilantunkan bisa menjadi keberkahan untuk acara kita pada siang hari ini. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah acara demi acara bisa terlaksanakan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Akang Teteh Mas Mbak sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini mengikuti kajian Islami pada hari ini. Terima kasih juga kepada panitia acara yang sudah mensupport acara ini. Dan saya informasikan untuk para peserta diharapkan untuk tidak keluar grup peserta di via WhatsApp terlebih dahulu dikarenakan sertifikat akan di-share pada grup tersebut. Dan sebagai perwakilan panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kita semua dapat mengambil mutiara hikmah dari acara pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pergi ke material, beli pompa pulangnya bareng sama si Anya. Teman-teman sampai jumpa, bertemu lagi di kajian selanjutnya. Saya Vivi Rani pamit undur diri. Terima kasih kami haturkan. Akhir kata wa muwaffiq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali untuk para peserta diharapkan untuk tidak keluar grup peserta di via WhatsApp terlebih dahulu dikarenakan sertifikat akan di-share di grup tersebut. Dan sebelum keluar Zoom meeting ini mohon on kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi akhir. Dan bagi panitia yang bersangkutan mungkin bisa langsung diambil alih. Baik Mbak, Mas, mohon izin ya, saya pamit duluan. Terima kasih semuanya dan mohon maaf. Assalamualaikum semuanya, sukses selalu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sami-sami, ngapunten. Jangan lupa absen ya. Terima kasih semuanya. Siap Ustazah, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon pamit undur diri.